Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqona suril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan semoga anda semua diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, diberikan umur yang panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala urusan anda dimudahkan oleh Allah, segala permasalahan hidup anda diberikan solusi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga anda dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak anda dijadikan anak-anak yang soleh, soleha, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih berjumpa dalam kajian yang insya Allah bermanfaat ini, dimana dalam kajian ini saya akan berbagi tentang amalan yang sangat mudah tapi khasiatnya, fadilahnya sangat agung, yaitu untuk memagari rumah anda, memagari diri anda, memagari keluarga anda dari gangguan-gangguan yang tidak baik. Baik itu gangguan yang kasat mata ataupun gangguan yang tidak kelihatan oleh mata. Misalnya gangguan dari pencurian, perampokan yang tidak kasat mata, gangguan dari jin, sihir, guna-guna, santet, dan lain-lain. Seperti apa amalannya? Sebelum saya bagikan, silahkan ringankan tangan para jamaah untuk subscribe channel ini, channel Al-Fakir, sehingga ketika saya berbagi tentang amalan, Anda bisa cepat mendapatkan amalannya, bisa mengamalkan, dan bisa mengambil manfaatnya. Dan juga silahkan tulis qabiltu di kolom komentar bagi Anda yang mau mengamalkan amalan ini dengan baik, agar khasiatnya begitu agung. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam kehidupan ini terkadang kita mengalami banyak problematika yang tidak baik, yang terkadang problem-problem itu muncul diakibatkan oleh hal-hal yang juga tidak baik yang datang pada kita, pada keluarga kita, pada rumah kita. Nah, ini sangat berbahaya. Kadang zaman sekarang misalnya, seseorang yang tidak suka sama kita terkadang menggunakan cara-cara yang tidak baik, bekerja sama dengan jin. Orang gak pengen lihat kita hidupnya bahagia, gak pengen usaha kita lancar, gak pengen jualan kita laris. Mereka kemudian datang ke dukun, bekerja sama dengan jin untuk menyelakai kita, menyelakai keluarga kita. Naudzubillah min dzalik. Maka Anda butuh benteng, Anda butuh pagar. Anda misalnya rumahnya tidak ingin kemalingan saja, Anda buat pintu, buat jendela, buat pagar keliling. Ini kan sebagai ikhtiar Anda bagaimana agar Anda dilindungi dari orang-orang yang tidak baik, yang ingin mencelakai Anda secara kasat mata. Nah, sekarang kalau Anda pengen rumahnya dilindungi dari gangguan jin, yang gangguan jin ini dampaknya sangat luar biasa. Ada jin-jin yang terkadang mengganggu, mengakibatkan orang yang ada di dalam rumah itu pikirannya gelisah, hatinya gelisah. Penghuni rumah antara istri dan suami tidak akur, sering cekcok. Antara orang tua dan anak tidak harmonis, anaknya nggak nurut, ya. Kemudian banyak sekali emosi-emosi yang meluap di rumah itu, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran,
buat ibadah rumah kok males, rumah rasanya panas, rasanya sumpek gitu kan. Nah, itu tanda-tanda rumah tersebut diganggu oleh jin, baik itu jin kiriman atau jin-jin yang memang berniat mengganggu Anda dan keluarga. Maka amalan yang pertama, amalan untuk bagaimana Anda, rumah Anda, keluarga Anda dijaga oleh Allah dari hal-hal gaib yang tidak baik. Yang pertama adalah ketika Anda baru datang. Jadi Anda keluar rumah, baru datang nih di rumah. Anda jangan langsung main masuk saja ke rumah, meskipun itu rumah Anda. Tapi yang harus Anda lakukan ketika Anda baru berpergian dari pasar, dari sawah, dari mana, pokoknya bepergian keluar. Yang tentu di luar itu banyak hal-hal yang tidak baik, yang terkadang mengikuti kita. Maka yang harus Anda lakukan pertama ketika Anda baru datang ke rumah, yang pertama adalah Anda ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baca surat Al-Ikhlas 1 kali atau 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru Anda masuk. Kebanyakan orang kan salah kaprah. Artinya karena itu adalah rumah dia sendiri, maka dia ya sesuka dia masuk saja gitu kan. Nah, ada adabnya, ada aturannya dalam Islam itu bagaimana agar rumah itu berkah, rumah itu aman. Nah, itu pertama, setiap Anda datang dari bepergian kemana saja, maka ketika Anda masuk rumah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baca surat Al-Ikhlas. Manakala di dalam rumah Anda ada orang, ada anak atau ada suami. Ketika Anda baru bepergian, kemudian di dalam rumah Anda nggak ada orang, maka yang harus Anda ucapkan adalah Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ingat-ingat, Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah, kemudian baca surat Al-Ikhlas 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baru Anda masuk. Nah, ketika Anda sudah masuk rumah, ketika Anda baru datang di rumah Anda, jangan langsung beraktivitas di dalam rumah. Anda masuk dulu ke kamar mandi ya. Kemudian Anda ambil wudu, air wudu. Nah, Anda wudu untuk apa? Nah, ini salah satu fadilahnya wudu itu, berkahnya wudu itu ya untuk menetralisir hal-hal yang tidak baik yang mungkin mengikuti Anda di luar rumah, yang nggak suka sama Anda, emosi di jalanan dan lain-lain. Jadi salam masuk rumah, jangan langsung makan, minum. Nah, yang pertama yang Anda harus lakukan, masuk ke kamar mandi, ambil air wudu. Pasti akan ada ketenangan. Hal-hal yang baik nggak dihilangkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang pertama tadi salam, kemudian ketika baru datang di dalam rumah Anda mengambil air wudu. Kemudian yang ketiga, setiap Anda mau tidur, ini diingat-ingat, setiap Anda mau tidur, usahakan jangan pernah tidur kecuali Anda dalam keadaan suci. Ini bukan hanya Anda, ini berlaku untuk suami Anda, untuk anak-anak Anda. Nah, nanti setelah Anda mendengarkan kajian ini, usahakan sampaikan ke suami, sampaikan ke istri. Kalau mau tidur, usahakan ambil air wudu. Wudu dulu baru siap di tempat tidur. Kemudian setelah di tempat tidur Anda membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Di sini di dalam kitab Kasyifah, syarah dari kitab Safinatun Najah, dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa min hawasiha idza talaha syahsun indan naumi 21 marratan amana tilkal lail minasyaiton wa amana baitihi minasyariqah wa amana minal mautil fajjah wa ghairu dzalika minal balaya. Jadi salah satu keistimewaan membaca basmalah indan naum ketika tidur dibaca sebanyak 21 marratan 21 kali amanatil kalail, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga orang tersebut di sepanjang malam.
Dijaga dari apa? Minasyaiton, dari gangguan setan, gangguan jin. Wa amana baitihi minasyariqah. Kemudian rumah tersebut akan diamankan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pencuri. Wa amana minal mautil fajjah, dan orang itu juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian yang mendadak. Wa ghairu zalika minal balaya, dan Allah akan menjaga orang tersebut dari bencana, dari bala yang tidak baik, diganggu jin, santet, pelet, apalagi guna-guna. Allah akan menjaga itu. Manakala orang tersebut mau membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap mau sholat sebanyak 21 kali. Kemudian setelah membaca Bismillah 21 kali, membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, Qul huwallahu ahad. Kemudian membaca surat Al-Falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Kemudian membaca surat An-Nas 3 kali. Nah, kemudian membaca surat Al-Fatihah 1 kali, tiupkan ke tangan. Usapkan dari wajah sampai ke badan gini sampai ke ujung kaki. Nah, itu fadilahnya sangat agung, yaitu untuk menjaga orang, anggota keluarga, menjaga rumah Anda dari apa? Dari gangguan jin, pelet, sihir, maling, perampok. Pokoknya segala yang tidak baik akan dijaga, rumah Anda itu akan dipagari oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu apa saja ya Anda usahakan. Kalau pagi habis sholat subuh ya baca Al-Quran berapalah, 1 halaman misalnya. Pokoknya jangan pernah Anda meninggalkan, keluarga Anda meninggalkan membaca Al-Quran, karena rumah yang tidak dibaca Al-Quran di dalamnya tidak ada keberkahan, tidak ada ketenangan. Nah itu, jadi habis subuh baca Al-Quran, habis asar kalau senggang baca Al-Quran. Intinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Untuk apa? Agar rumah kita, diri kita, keluarga kita dihindari dari segala macam penyakit, dari segala macam bahaya, dari segala macam serangan jin, baik itu jin kiriman atau jin apapun itu. Insya Allah sebagai bentuk ikhtiar kita sebagai seorang hamba, itu Anda amalkan. Selain itu, misalnya Anda ingin memegang rumah, saya juga alhamdulillah membantu banyak jamaah saya yang diuji oleh Allah dengan dikirim santet, guna-guna. Alhamdulillah Allah sembuhkan, ya Allah jaga mereka. Meminta ikhtiar sama saya menggunakan air ruqyah jalbi rizki ini. Jadi Ustadz, rumah saya ini ada buhul, ditaburi tanah kuburan, jadi adanya kegelisahan. Baik, saya ikhtiarkan, kemudian saya kasih air ruqyah jalbi rizki kepada jamaah saya. Alhamdulillah dijaga oleh Allah dengan berkah Al-Quran 30 juz yang dibacakan ke air ini. Jadi Anda juga yang mau saya bantu dipagar rumahnya dengan air ruqyah jalbi rizki juga bisa pesan, klik link di WhatsApp itu, nanti airnya bisa Anda siram ke pojok-pojok rumah ya, atau Anda siram di sekeliling rumah untuk memagari rumah Anda dari hal-hal yang tidak baik. Saya tidak menjual, saya hanya membantu para jamaah, saya tidak menjual, tidak ada harganya. Jadi silahkan yang mau ikhtiar diamalkan tadi yang saya sampaikan, ditambah ikhtiar air ruqyah jalbi rizki, insyaallah top care. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan ikuti kajian saya yang lain, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.